acara kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah akan memadu acara ini dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator, nama Yuni Rafita. Untuk materi kita hari ini, temanya mempersiapkan anak memasuki usia balik. Itu ada 2 orang. Yang pertama Ketua PW Salimah Sumatera Barat, yaitu Bu Rahmawati. Dan yang kedua nanti dari tim Limpape itu ada Bu Mayang. Nanti sesinya kita bagi 2, 40 menit pertama diisi oleh Bu Wati, kemudian selanjutnya 45 menit kedua diisi oleh Bu Mayang. Nanti secara bergantian saja mengisi materi. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan dan apanya kita buka kepada ibu-ibu semuanya. Mungkin langsung saja. Selanjutnya kita minta kepada Bu Wati untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan Bu Wati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya di mana saja berada. Alhamdulillah kita masuki hari yang kedua ini ya untuk kelas sister online yang diadakan oleh dengan wilayah Saudara Muslimah Sumatera Barat. Alhamdulillah membersamai ibu-ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Salimah semuanya di mana saja berada. Sebagai bukti kepedulian Salimah terhadap perempuan, ibu-ibu dan anak Indonesia. Insya Allah materi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana mempersiapkan anak memasuki masa balik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari yang ke-10 kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita tetap di rumah saja karena pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan kondisi kehidupan kita yang diizinkan oleh Allah dalam kondisi yang seperti ini, begitu banyak manfaat, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, terutama untuk ketahanan keluarga kita. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kita, bagaimana mempersiapkan anak memasuki masa balik. Baik ibu-ibu dan sahabat Salimah semuanya, pertama kita buka materi kita ini dengan salah satu ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9. Di sana Allah mengatakan wal yakhshal ladzina, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka nanti meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kondisi mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dari ayat ini Allah mengingatkan kita dengan tegas, hendaklah kamu takut. Jadi ini adalah sebuah peringatan tegas dari Allah, harus ada perhatian yang benar-benar dari kita, karena ini peringatan datang dari yang maha mengetahui. Berarti peringatan itu diberikan oleh Allah bahwa memang akan muncul generasi-generasi yang lemah dan kita harus hati-hati. Maka kita harusnya hati-hati, jangan sampai meninggalkan generasi di belakang kita, anak-anak kita yang lemah dalam segala aspek. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib pernah juga mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, Addibu auladakum, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu nanti akan hidup bukan di zaman kita lagi sekarang. Jadi anak-anak kita nanti akan hidup di zaman sama kita sekarang, hidup di zaman kita penuh dengan
segala fasilitas IT, dan itu belum ditemukan dulu di zaman orang-orang tua kita. Ya, maka kita harus mampu mendidik anak-anak kita sesuai nanti dengan zamannya mereka akan hidup. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan apa yang dimaksud dengan masa akil balik itu. Ya, apa yang dimaksud dengan bahasa akil balik? Akil balik itu dari bahasa Arab. Akil itu artinya akal ya, akal. Jadi akil itu artinya orang yang berakal. Kalau balik itu seakar kata dengan tabligh, menyampaikan. Jadi kalau balik itu artinya sudah sampai, ya. Jadi dari segi bahasa. Jadi akil adalah anak yang sudah memiliki akal yang sempurna. Maksudnya dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, ya. Kemudian balik, anak yang telah sampai pada masanya, dan ketika itu dia sudah sampai dan dikatakan bahwa dia siap, ya, sudah patut dan sepantasnya untuk diberi beban hukum syariat. Jadi akil balik adalah seorang anak, ya, yang sudah mencapai usia dan memiliki akal yang sehat dan sudah dibebani dengan hukum syariat. Jadi usia akil balik adalah usia yang sudah berakal dan bisa dibebani dengan hukum syariat. Nah, itu pengertian masa akil balik. Kapan anak-anak kita itu memasuki masa akil baliknya? Ya, anak-anak memasuki masa akil balik itu kira-kira usianya usia 10 sampai 15 tahun. Ya, anak perempuan itu biasanya antara usia 12 sampai 15 tahun. Nah, kapan, ya, itu sangat relatif. Jadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Nah, kapan kita mengetahui anak-anak kita sudah memasuki usia balik? Itu ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya ada ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat pada anak laki-laki. Itu misalnya tumbuh bulu pada bagian-bagian badannya tertentu, misalnya tumbuhnya buah dadanya membesar, suaranya mulai membesar, kemudian ada kelihatan jakun-jakunnya, dan dia mengalami mimpi basah, ya, atau yang disebut dengan ihtilam. Itu untuk anak laki-laki. Sementara untuk anak perempuan, tanda dia sudah balik itu biasanya ditandai dengan menstruasi atau haid. Ya, pada fisik, pada tubuhnya itu mulai terjadi pembesaran samping, ya, bukan ke atas, ya. Kalau tinggi itu ke atas, ya, bukan ke samping. Jadi anak yang akil balik itu mulai membesar, pinggulnya mulai membesar, kemudian buah dadanya juga mulai membesar. Nah, itu ciri-ciri pada anak perempuan. Ya. Di samping ciri-ciri fisik, kita bisa akil dan balik. Jangan sampai dia sudah balik tapi ternyata akalnya masih seperti anak-anak, ya, belum berpikiran sebagai seorang yang rasional, masih cengeng, masih manja segala macam, ya, masih berpikir seperti anak-anak. Nah, itu dia sudah balik, badannya sudah, fisiknya sudah siap untuk menerima syariat, tapi ternyata akalnya belum siap. Nah, itu yang ketiga. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan anak untuk memasuki masa baliknya. Kemudian yang keempat, supaya mereka mengetahui bahwa tujuan hidupnya ini di dunia untuk apa. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini bukan tanpa tujuan, ya, berbuat sekehendaknya, tidak. Tapi tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, dan semuanya itu harus sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang kelima, ya, supaya anak-anak kita itu siap untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Setelah dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk beribadah, dia siap untuk menerima perintah dan larangan Allah. Dan yang keenam, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa baliknya, karena balik itu adalah syarat sah, ya. Jadi syarat sah beribadah dalam Islam itu adalah balik dan berakal. Jadi kalau dia sholat,
Kalau dia puasa, itu akan baru diterima sah sholat puasanya itu kalau dia sudah balik dan dia juga berakal, sehat akalnya, waras, normal, bukan gila atau tidak abnormal atau tidak mabuk, tidak tidak sadar ya, itu maka tidak sah ibadahnya. Jadi anak yang sudah akil, yang berakal dan balik itu adalah menjadi syarat sah ibadah. Maka kita harus persiapkan mereka untuk itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah pertanyaan inti ya. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menuju masa baliknya. Yang pertama yang harus kita persiapkan bagi anak-anak kita untuk menuju masa baliknya, yang pertama adalah mengokohkan keyakinan atau akidahnya, ya, keyakinannya kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah, ya, segala sesuatunya ditentukan oleh Allah, ya, kita percaya kepada malaikat, ya, kita percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kita percaya kepada rasul-rasul, kita percaya bahwa alam ini semuanya akan berakhir nanti, ada hari kiamat, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua ya amalan-amalan kita. Ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, ada takdir baik, ada takdir buruknya. Jadi nanti ketika mereka memasuki usia baliknya, mereka memiliki keimanan yang kokoh, keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingganya keyakinan itulah yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani usia balik yang sudah harus mempertanggungjawabkan semua kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, mempersiapkan anak menuju masa balik dengan menguatkan keimanan dan keyakinannya. Berarti akilnya belum sempurna gitu ya. Kata di akil dan balik. Mungkin balik dia udah balik dari segi fisiknya, tapi dari segi akilnya dia belum bisa diberi taklif, ya, beban syariat, ya, karena dia belum sempurna membedakan antara ini yang baik, ini yang buruk, gitu ya. Jadi beda antara akil dengan balik. Ada anak yang sudah balik tapi akilnya belum, ya. Tapi biasanya harus sejalan ya. Anak itu sudah akil dan balik. Walau alam ya, nanti Bu Maya mungkin bisa lebih menjelaskan Bu Ref ya. Iya. Terima kasih buat tim. Kita berikan aja kesempatan langsung kepada Ibu Mayang untuk masuk ke live IG kita. Bu Wati dikeluarkan dulu ya. Ya, terima kasih Bu Ref. Ya, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu yang ada di sini. Kita mulai dari materi dulu atau menyambung jawaban dari ibu tadi? Kita langsung materi saja dulu, Bu. Materi aja dulu ya, baik. Jadi sebenarnya, ya, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau dikaji-kaji dari segi ilmu psikologi dengan ilmu agama, mungkin bisa kita temukan titik temunya gitu. Jadi kita mengenal di sini kalau di psikologi adanya istilah remaja gitu. Jadi dan sebelum remaja itu tentu ada masa pra-remaja atau masa puberitas seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Wati tadi, di mana di situ secara laki-laki dan perempuan mereka memiliki tanda-tanda tersendiri. Ada berdengung atau seperti apa ya, Sob? Nah, terdengar. Oh, kedengaran ya. Nah, kalau misalnya kita bahas lebih lanjut, tapi sebenarnya kalau istilah remaja ini hanya untuk mengkategorisasikan perkembangan manusia itu sendiri gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari sirah-sirah sahabat ataupun dari tokoh Indonesia sendiri saja, ya seperti misalnya Buya Hamka itu ketika usia dia 16 tahun dia sudah pergi ke Mekah gitu. Jadi orang-orang zaman dulu misalnya Hos Cokro Aminoto pun ketika dia usia 18 tahun dia sudah mendirikan Serikat Islam gitu. Jadi kalau kita bayangkan remaja zaman dahulu
dengan remaja zaman sekarang karena tuntutan industrinya berbeda, jadi sepertinya remaja zaman sekarang ini selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif gitu. Padahal bahkan ya presiden pertama kita aja dulu Soekarno mengatakan berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi peran yang kita tahu bahwa remaja tentu dari segi fisiknya dia memiliki fisik yang lebih kuat gitu. Jadi dengan ya perubahan-perubahan yang terjadi, tapi memang ada beberapa dari hal psikologis yang harus diperhatikan gitu. Nah, namun remaja sendiri sebenarnya selain dari segi fisik, perkembangan fisik seperti yang sudah dijelaskan tadi, juga akan ada masalah-masalahnya di sana. Maksudnya itu adalah ketika remaja merasa fisiknya tidak sempurna, mereka akan timbul perasaan-perasaan tidak percaya diri, kemudian juga misalnya menghadapi, kita taruh aja contoh mudanya remaja ini adalah usia-usia SMP dan usia SMA. Kan bisa kita bayangkan, mungkin kita dulu juga SMP SMA, ketika ada perubahan-perubahan fisik dari tubuh, ada rasa-rasa yang tidak percaya diri pada diri kita gitu, merasa kurang proporsional lah, kurang oke lah. Nah, itu biasanya akan dihadapi oleh remaja yang tidak semuanya juga akan dibilang sama orang tuanya. Nah, jadi kita sebagai orang tua di situ bisa meningkatkan self esteem ataupun harga diri remaja itu dengan lebih kayak memfokuskan bahwa ada hal lain gitu yang bisa diperhatikan selain tubuh. Misalnya dari segi akademis, misalnya mengajak dia untuk lebih sering olahraga gitu. Nah, jadi sesuatu perubahan-perubahan, namanya remaja kan memang dia proses perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa gitu. Nah, perubahan ini berlangsung sangat cepat gitu. Bahkan menurut teorinya, masa remaja ini adalah masa yang sangat cepat dengan segala perubahan-perubahan yang ada gitu. Nah, perubahan yang singkat itu memang harus disiapkan dari awal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi proses untuk akil baliknya itu nggak langsung ketika usia misalnya 12 tahun ataupun usia 14 tahun ataupun ketika perempuan dan laki-laki menunjukkan tanda reproduksinya udah mateng gitu. Tapi kalau misalnya nggak disiapkan dari awal, tentu akan lebih sulit untuk menjelaskan misalnya kayak konsep aurat, konsep ya ibadah, kewajiban ibadah tadi, kemudian juga konsep tanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Jadi memang prosesnya itu memang harus dipersiapkan kalau bisa dari misalnya kalau gampangnya dari kelas 5-6 SD itu sudah dilakukan persiapan untuk remaja memasuki usia akil balik. Nah, ketika dia sudah balik ataupun sudah akil balik juga ketika pada usia SMP dan SMA itu akan menjadi lebih mudah gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya dari segi fisik, yaitu biasanya keluhan pada remaja itu lebih kepada konsep body image dia yang negatif gitu. Dia apalagi di era sekarang ya, remaja-remaja yang melihat contoh dari misalnya idola-idola mereka yang dari segi fisik saja, mereka tentu memiliki keinginan seperti idola mereka. Nah, itu yang harus memang dicegah, bagaimana orang tua bisa menjadi suri tauladan ataupun modeling yang bagus bagi anak-anak remaja mereka gitu. Jadi, ya itu tadi, misalnya lebih kita fokuskan mencontohkan untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Misalnya kita mencontohkan sikap kedermawanan, misalnya kerelawanan ataupun membantu orang lain, di mana usia-usia tersebut mereka akan merasa senang dan merasa berharga karena adanya adanya perasaan bisa menolong orang lain gitu, yang tidak mungkin semua temannya mampu melakukannya. Jadi terkadang ya itu tadi, di awal kita harus meletakkan mindset kita bahwa remaja ini gak harus kaitannya dengan hal-hal yang negatif. Perubahan itu memang terjadi, tapi kalau kita siapkan dan kita lakukan pemantauan atau kita dekat dengan remaja tersebut, ya insya Allah remaja tersebut bisa menjadi sumber daya manusia yang memang sangat produktif gitu. Jadi nggak hanya dikaitkan dengan pergaulan bebas, nggak hanya dikaitkan dengan
kebut-kebutan dan lain-lain sebagainya, seperti yang memang kita contohnya memang seperti itu yang kita lihat sekarang. Tapi kalau kita mau balik lagi ke zaman sahabat Rasul ataupun zaman-zaman para pendiri negara ini, justru mereka di usia-usia tersebut mereka sudah memiliki dan memikul tanggung jawab yang lebih besar gitu. Nah, itu kalau dari segi perubahan fisiknya. Nah, yang pasti juga ketika masa remaja itu mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dibandingkan di rumah gitu. Kita tahu juga bahwa ya apalagi kalau misalnya anak tersebut full day school gitu. Yang sekolahnya dari pagi sampai sore, yang menjadi lingkungan pergaulannya itu adalah memang orang-orang yang ada di sekolahnya, seperti teman-teman dan juga guru-guru, ustadz-ustazanya di sekolah. Nah, ketika uh, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah, tentu peran orang tua di sini dianggap lebih sedikit gitu kan. Padahal enggak juga seperti itu, karena tetap orang tua itu harus berperan dengan remaja. Jadi banyak sekarang kalau kita dengar ya dia kan udah besar, dia udah nggak mau lagi sama orang tuanya, dia maunya sama teman-temannya aja. Nah, seharusnya peran penting seperti misalnya bercerita, kemudian juga peran-peran untuk role model itu tetap harus pada orang tuanya. Nggak bisa kita serahkan atau kita maklumi aja, oh itu dia sudah besar, dia sama teman-temannya, oh dia memang seperti itu karena teman-temannya seperti itu. Nah, tetap kita mengajarkan remaja itu tetap balik ke rumah gitu. Nah, sebenarnya dengan kegiatan sekarang yang semuanya balik ke rumah, disitulah sebenarnya saat-saat sekarang ini, saat-saat orang tua mendekatkan diri lagi kepada anak-anaknya, terutama remaja gitu. Dari sekian banyak penelitian yang pernah kami lakukan juga, dan memang penelitian di psikologi lainnya, bahwa banyak sekali misalnya kayak contohnya remaja pelaku kekerasan seksual. Nah, kebanyakan mereka kehilangan figur ayah di situ. Nah, figur-figur ayah